Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramin wal muhtaramin yang senantiasa kita hormatin, kita muliakan, kita ta'zim kepada beliau, para orang tua kita, khususnya dzurriyyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat badan beliau, dan juga berkah amal dan aktivitas beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Katanya Nabi, termasuk umat yang paling baik, orang golongan yang paling baik di antara kalian adalah man tala umruh, yang umurnya panjang. Ya, jadi kita doa biar umur panjang itu perintah Nabi. Man tala umruh, yang umurnya panjang. Termasuk juga yang menjaga tubuhnya, yang jaga makan, yang sering olahraga. Itu berarti mensukseskan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tala umruh wa hasuna amaluh. Bukan cuman umurnya panjang, bukan cuman badannya sehat, tapi juga mesti baik amalnya, baik aktivitasnya, bagus perbuatannya. Khususnya para orang-orang tua kita ini, masya Allah, kita aja yang muda ini kadang-kadang kalah sama beliau istiqomahnya. Belum tentu kita yang muda-muda bisa seperti beliau di masa tua, belum tentu ya, tapi mudah-mudahan kita minta sama Allah al-hidayah wal istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Laita syabab ya'udu yauman fa akhbarani bima fa'alal masyibu. Seorang penyair berkata, seandainya masa muda bisa balik, bisa kembali itu masa muda, masa-masa kita SMP, kita SMA, kita SD, seandainya bisa balik, bisa diulang kembali. Fa akhbarani bima fa'al masyibu. Kasih tahu saya yang mesti saya lakukan itu apa, yang mesti saya kerjakan itu apa, sehingga nanti ketika tua saya menjadi orang yang masya Allah, kita katakan sukses dunia, sukses akhirat. Apa yang mesti dilakukan? Laita, tapi laita gak mungkin kembali. Seandainya bisa, tapi gak bakal bisa kembali masa-masa yang lalu. Ya, kita minta selalu sama Allah al-istiqamah wal hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian sebenarnya saya ini bukan guru di sini. Ya, Habib Ali Al-Habsyi, masya Allah. Tawaduknya beliau, saya dipanggil guru, padahal saya ini ya teman lah, temannya antum semua, bukan siapa-siapa. Saya datang ke sini mau ngambil istifadah, mau ngambil faedah. Kemudian juga yang buat saya senang di sini tuh qasidahnya sebenarnya. Saya senang dengan qasidah di MRI, masya Allah. Munsyid-munsyidnya, ashabud dufufnya kompak semuanya, enak didengar, masya Allah, alhamdulillah. Sedikit saya mau nambahkan aja, gak banyak-banyak. Ya, sebagaimana yang tadi munsyidnya ini, Ustadz Rusdi tadi sebutkan daripada qasidah Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, tadi setelah Maulid Qiyam tuh beliau qasidah Hadromi sendirian. Itu enak sebenarnya artinya. Sebenarnya semuanya masya Allah. Kan Imam Ali Al-Habsyi terkenal habaib atau dzurriyyah Nabi yang paling pandai, yang paling sastrawan dalam memuji Nabi itu adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibur Ratib. Gak ada yang bisa ngalahin. Kebalik, dan pasangan beliau yang paling pandai dalam bermunajat dan ibtihal sama Allah melalui syair-syairnya adalah Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad.
Pokoknya antum kalau banyak ibtihal, banyak minta sama Allah tadarru, itu Imam Haddad nomor 1. Kalau buat Nabi Muhammad, Imam Ali Al-Habsyi nomor 1. Gak ada yang bisa ngalahin. Di antaranya dari awal tuh sudah disebutin bahwasannya kata Imam Ali Al-Habsyi, ya nafsu in lam tadfari la tajza'i. Kata beliau, wahai nafsu, wahai jiwa, kalau engkau belum berhasil, illam tadfari, belum berhasil, belum menggapai kebaikan-kebaikan, al-magamat, kedudukan-kedudukan, apa kata beliau? La tajza'i, janganlah engkau putus asa, jangan engkau berkecil hati, jangan. Ya, magom-magom besar itu gak gampang dapatnya. Jadi kalau baru sekali nyoba gak dapet, jangan putus asa. Ini magom seperti ini bukan buat cuma orang pesantren aja ya, tapi buat semua orang. Mesti menjadi lebih baik, menjadi orang soleh, mesti bertakwa. Nah itu intinya bertakwa. Yang setiap Jumat kita dengar tuh, usikum wa nafsi bitaqwallah, itu kan mesti itu. Yang lain itu nanti, yang mesti itu takwa dulu. Terkadang kita kepeleset, terkadang kita ya terkecoh sama setan. La tajza'i, jangan kecil hati. Ya. Baik itu pemberian dunia ataupun akhirat. Wa ila mawaidi judi maulakah ra'i, dan terus kembali, bergegaslah engkau kembali kepada Tuhanmu. Banyak ra'il babi maula, ketok terus pintunya, ya Allah, ya ketok pintu, artinya itu doa, ya Allah itu kita ketok pintu tuh. Ya Allah minta ini, ya Allah minta jadi orang soleh, minta hidayah, taufik, ketok terus pintunya Allah, jangan berhenti. Ihra'i. Wa idza ta'akhkhara matlubun fala rubbama, dan jikalau permintaan engkau itu belum dikabulkan sama Allah, kan kita minta banyak, sehat walafiat, kemudian anak yang soleh, keturunan soleh solehat, rizik yang banyak, kan kita minta banyak kalau doa tuh. Wa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama, kalau Allah belum kabulkan mungkin. Ya, fi dzalika ta'khiru kullamat ma'i, Allah nyimpen buat saat yang paling tepat. Yang tahu Allah bukan kita. Kita minta harta yang banyak, ya Allah, minta rizik yang banyak, yang berkah. Belum tentu kita punya rizik, kita sedekah belum tentu. Ya, mungkin Allah melihat ini orang belum siap. Ini hamba saya fulan belum siap dapat rizik yang banyak. Nanti saatnya dia udah siap, saya akan berikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fi dzalika ta'khir kullamat ma'i fasta'nisi bil man'i. Kalaupun Allah belum beri, tetap merasa senang dalam hati, tetap merasa bahagia dalam hati. War'i haqqah, dan tetap kita laksanakan haknya Allah, tetap sholat, tetap puasa. Ya, jangan ya Allah, aneh kalau nggak dikasih rizik aneh nggak mau sholat. Ini namanya nggak bersyukur namanya. Kalau kata Sina Abu Bakar, kalau orang ada kayak gini, ya Allah saya minta rizik, nggak dikasih, ya Allah saya nggak mau sholat. Apa? Falya'bud robban siwai, kata Allah. Cari Tuhan selain Allah sana. Jangan hidup di dunia. Kalau orang kayak gini jangan di dunia, udah bukan di dunia tempatnya. Ini dunia miliknya Allah. Allah semua yang ngatur segalanya. Ya, fasna'si bil man'i, kalau sudah Allah belum ngasih tetap merasa senang. Wari haqqah, dan tetap laksanakan haknya Allah. Innar ridha wasfal mudimu al ma'i. Keridhaan dalam hati, ya, ridho dalam hati ini adalah sifatnya orang yang dekat sama Allah, yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho. Ya. Ya, udah cukup sebenarnya. Sebenarnya qasidahnya panjang. Sedikit ada cerita tentang ridho nih. Ada di Malang atau di Lawang itu Habib, kalau tidak salah namanya Habib Abdul Qadir atau Habib Abdurrahman, bangsanya Ba'bud. Beliau orang soleh, sesepuh, termasuk sesepuhnya Habaib di Lawang. Dan beliau orang alim wa yu'allim ilmah, punya ilim dan diajarkan dan diamalkan sama beliau. Banyak murid beliau. Ya, ribuan murid beliau, masya Allah. Dan beliau ini tahun 2023
rumah beliau tuh masih dari bambu. Ya, temboknya itu bukan bata, semen, bukan kayu, bukan bambu. Rumah orang zaman dahulu gitu. Padahal ini tahun 2024 sekarang. Ini cerita tahun lalu. Ya, 2023 masih biasa rumah beliau. Muridnya banyak ribuan. Ya, banyak. Suatu saat murid beliau yang Masya Allah mungkin hartanya banyak minta izin sama beliau, ya Habib, saya minta izin buat renovasi rumah antum. Ya, ini muridnya mentakzim gurunya. Ya, renovasi rumah antum ya Habib, ini rumah gak layak buat antum. Ana mau buatin gak mewah, ana buat yang layak aja buat antum, tembok segala macem, ya buat antum layak lah. Apa kata Habib ini? Kata beliau, gak usah. Ya, antum gak usah buatin saya rumah. Saya ini sudah tua katanya. Saya sudah sepuh, sudah tua. Sebentar lagi saya ini dipanggil sama Allah. Syuf. Habib ini. Saya ini panggil sama Allah sebentar lagi. Saya ini alhamdulillah hidup saya ini yang penting saya gak punya utang, saya tenang katanya. Yang penting saya gak punya utang, saya tenang kata beliau. Masalah rumah seperti ini, makan seperti apa, saya nikmat semuanya. Padahal muridnya ribuan, orang alim, orang soleh, tapi ridho dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau tuh orangnya gak mau punya utang, atau kalau punya utang berusaha untuk dilunaskan, walaupun sedikit-sedikit melunasinnya. Beliau ini ya, karena beliau pernah dengar riwayat Nabi gak mau sholatin mayit yang masih ada utang, gak mau ya, karena itu hakul adami. Kita punya utang sama orang mesti kita selesaikan haknya dia sama kita. Ada hak kita sama Allah, nama hak Allah. Kita taubat, kita istighfar, Allah maha pengampun. Tapi kalau orang belum tentu, ikhlaskan belum tentu. Walaupun sepeser, walaupun 1.000, 10.000, jangan pernah ngeremehin utang, jangan ngeremehin. Ya, kalau emang butuh apa segala macam, misalkan kita butuh uang sama orang, ada uang nggak 50, ada 100, ya gitu. Jangan janjiin buat bayar besok lusa, jangan. Ya, besok saya ganti. Kalau besok gak diganti dosa tuh. Ya, jangan ditentuin gantinya. Nanti kalau ada uang saya ganti gitu. Jangan bilang besok atau besok lusa. Dan kita gak bener-bener mau bayar besok itu, jangan. Dosa berarti. Ya, nanti kayak kalau ada uang saya ganti, atau ngambil jalan pintas atau jalan aman bulan depan atau 2 minggu lagi, kan masih jauh tuh, masih bisa kita. Ya, jangan gampangin tentang utang piutang. Ala kulihal nih Habib ridho dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Mungkin faedahnya atau hikmah yang bisa kita ambil itu ar-ridho. Kalau kita udah ridho, nikmat. Mau gimana pun kita hidup, dimanapun, bagaimanapun, apapun keadaannya, kalau kita ridho sama pemberian Allah, hidupnya bakal nikmat. Kebalikannya, mau kita sebanyak apa harta kita, aset kita, tinggal di mana, punya rumah berapa, kalau gak ridho, ya gak syukur, gak bakal nikmat hidupnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah tutur kata, itu dari Al-Fagir salahnya, dan semua kebenaran dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.